Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cilacap akan melaksanakan praktek coaching. Sebelum melaksanakan praktek coaching, saya akan memperkenalkan diri. Saya Resti Setia Asih sebagai observer, kemudian Lili Prasetyaningrum sebagai coach, kemudian Dewi Masito sebagai coach. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Resti. Gimana kabarnya Bu Lili? Alhamdulillah sehat Bu Resti. Gimana kabarnya Bu Resti? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Lili, kabarnya hari ini akan melaksanakan praktek coaching, betul? Betul Bu Resti. Oh iya Bu, praktek coachingnya dengan siapa ya? Nanti saya praktek coachingnya itu dengan Bu Dewi. Oh begitu, maaf sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, boleh Bu? Boleh Bu Resti. Sebelum coaching, bagaimana Bu rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada percakapan? Sudah dipersiapkan? Ya sudah Bu. Jadi begini Bu, untuk rubrik penilaiannya yang nanti saya gunakan itu menggunakan indikator dari tahapan TK. Itu ada tahapan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, sampai ke tanggung jawab Bu. Baik Bu, nanti kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada bagian mana ya Bu ya? Oh iya, nanti saya itu ingin mengembangkan kompetensi, memberikan pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka, sehingga nanti pada saat coach itu menjawab, dia bisa sambil berpikir dulu Bu, dan mengambil langkah apa sih yang akan diambil untuk menyelesaikan masalahnya. Begitu Bu. Oh begitu, jadi lebih spesifik lagi ya Bu ya, Iya. mengarahkan coachingnya supaya lebih berpikir, menggali ide-idenya ya Bu ya. Kemudian baik, itu saja ya Bu Lili. Silahkan Ibu melaksanakan praktek coaching dengan Bu Dewi. Selamat melakukan coaching ya Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Resti. Saya akan memanggil Bu Dewi. Silahkan Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lili. Ya, bagaimana kabarnya Bu Dewi hari ini? Bahagia kan? Alhamdulillah Bu, bahagia. Tapi ya saya ada sedikit kegalauan nih Bu. Oh begitu. Gimana Bu? Sepertinya ada yang mau dibicarakan. Iya Ibu, ini pada modul 2001 program guru penggerak itu ada praktek nih Bu, praktek tentang pembelajaran berdiferensiasi. 1 minggu lagi saya harus mengimplementasikan itu di kelas saya. Tapi saya galau Bu, karena saya sebelumnya itu belum pernah mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi saya ingin membicarakan ini kepada Ibu, siapa tahu nih dari percakapan kita ini nanti saya punya gambaran atau ide yang bisa saya lakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi pada modul ini. Oh iya, nah sebelum kita membicarakan lebih lanjut Ibu, kira-kira tujuan yang ingin Bu Dewi capai untuk percakapan kita ini itu apa Bu? Saya ingin mendapatkan gambaran Ibu, gambar lebih lanjut tentang bagaimana proses penerapan pembelajaran berdiferensiasi khususnya pada pembelajaran IPAS Bu. Kalau boleh tanya Bu, situasi sekarang itu seperti apa Bu? Sebelumnya saya sudah pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu, tapi masih di produk. Nah ini saya ingin mengembangkan di pembelajaran berdiferensiasi proses. Sebelumnya saya juga sudah membuat asesmen awal nih Bu untuk mengetahui minat anak-anak itu apa. Saya juga sudah mengelompokkan mereka ke dalam 3 kelompok nih Bu, berdasarkan kelompok auditori, visual, dan kinestetik, begitu Bu. Ya, dari hasil asesmen awal tadi saya ingin tahu Bu, berapa persen sih dari masing-masing tipe gaya belajar di kelas
Bu Dewi itu, atau mungkin secara merata anak-anak itu berada dalam golongan tipe belajar apa ya Bu? Rata-rata di kelas saya itu anak-anaknya itu tipe belajarnya visual Bu. Oh, kiranya apa ya yang dapat Ibu lakukan supaya implementasi pembelajaran berdiferensiasi itu akan terwujud Bu? Apa ya Bu? Oh ini Bu, mungkin saya itu akan membuat media pembelajaran Bu yang berbeda-beda Bu. Untuk anak dengan tipe auditori, saya akan menampilkan video pembelajaran. Terus untuk anak yang tipe belajarnya auditori, kinestetik, saya akan mengajak mereka untuk praktek langsung. Karena gimana ya? Karena saya berusaha untuk bisa menghandle mereka yang mereka itu selalu ingin beraktivitas atau melibatkan fisik ya Bu, selalu bergerak terus begitu Bu anak-anaknya. Kemudian Ibu, strategi yang akan Bu Dewi gunakan itu apa saja Bu? Terus berbeda-beda ya, audiovisual dengan nonton video, kemudian untuk kinestetiknya dengan menggunakan atau mengajak mereka itu praktek ya Bu? Iya betul Bu, strategi yang saya gunakan itu berbeda-beda Bu. Gitu. Nah, terus apa saja nih Bu yang dapat Ibu lakukan untuk memastikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan itu dapat berjalan dengan baik Bu? Saya membutuhkan rekan kerja saya Bu untuk bisa mensupervisi pembelajaran saya Bu. Jadi nanti ada evaluator yang dapat memberikan umpan balik kepada saya. Saya juga bisa meminta anak-anak murid-murid saya untuk bisa merefleksi diri yang nantinya saya akan memperoleh umpan balik untuk pembelajaran saya itu tingkat keberhasilannya sudah sejauh mana begitu Bu. Luar biasa sekali ya idenya Bu Dewi. Nah, kira-kira nih Bu Dewi apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh Bu Dewi? Yang jelas ya Bu, pertama itu saya harus mempersiapkan modul ajarnya dulu Bu. Kemudian yang kedua saya akan mempersiapkan perlengkapannya, misalnya saya membuat video, kemudian saya itu mempersiapkan alat dan bahan praktikum untuk anak-anak yang dibutuhkan anak-anak untuk belajar. Mungkin itu Bu. Ya, wah luar biasa sekali Bu Dewi ya. Tadi sudah melakukan asesmen awal dulu ya Bu kepada anak-anak. Terus mana nih yang auditori, terus visual dan kinestetik. Nah sekarang kira-kira kapan nih Bu Dewi itu akan melakukannya? Secepatnya dong Bu, khususnya besok nih kalau ada jadwal pembelajaran IPAS. Ya bagus Bu. Nah kira-kira nih Bu, perlu dukungan siapa saja sih Bu supaya pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasinya itu dapat terwujud dan dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang Ibu harapkan? Tentunya yang pertama saya akan meminta dukungan dulu dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian dari rekan sejawat saya yang sudah sering saya ajak diskusi bersama Bu. Nah, dari percakapan kita hari ini nih Bu, kira-kira sudah tergambar atau belum Bu langkah-langkah yang akan Bu Dewi tempuh? Coba Ibu simpulkan dari hasil percakapan kita tadi nih, sehingga muncul banyak ide dari Ibu yang saya ingin tahu. Oh ya Bu, ini tadinya saya yang merasa galau, saya sekarang itu jadi punya gambaran tentang cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Dan saya akan berusaha untuk menyiapkan modul ajarnya, kemudian saya akan membuat media pembelajarannya, kemudian saya akan melibatkan teman-teman saya untuk bisa mensupervisi atau bisa menjadi observer saya yang nantinya bisa memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang saya lakukan gitu Bu. Iya. Wah hebat sekali ya Bu, luar biasa nih Bu Dewi. Oh ya, saya tunggu praktiknya ya Bu. Kita saling support kok ya Bu. Selain kita berbincang-bincang seperti ini, rasanya tuh Bu Dewi sekarang bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya merasa bahagia karena target sekarang itu saya ada pencerahan
pencerahan tentang bagaimana besok saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dari yang tadinya saya galau, bingung, alhamdulillah dengan percakapan kita kali ini saya sedikit bahagia dan mendapat pencerahan dari Ibu. Wah, hebat sekali Bu Dewi. Oke, saya penasaran nih Bu, hasilnya itu seperti apa? Saya tunggu infonya, nanti kita berbincang-bincang lagi ya Bu Dewi ya. Oke Bu, terima kasih Ibu atas supportnya, atas semangatnya, atas ide-idenya juga, dan juga saya mohon pamit dulu ya Bu, sampai ketemu lagi di perjumpaan kita berikutnya. Nah, tetap semangat ya Bu Dewi, semoga kita selalu sehat ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Langsung saja ya Bu Lili, tadi coachingnya sudah berjalan sangat baik, kemudian apa yang Ibu lakukan kan sepertinya seru sekali nih Bu. Ide-ide dari Bu Dewi bisa semuanya keluar dan sangat kreatif. Iya Bu. Tadi saya amati sudah terlihat adanya kemitraan. Apa saja yang sudah dilakukan saat coaching Bu? Kemudian apakah sudah sesuai dengan indikator yang disampaikan di awal tadi Bu? Iya Bu, jadi ini berdasarkan catatan saya Bu, sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Koci juga sudah memunculkan ide-ide kreatifnya. Terus langkahnya juga sudah mulai jelas, mulai dari awal apa yang harus disiapkan, kemudian dengan siapa mitra pendukungnya, kapan dilakukan, serta aksi nyatanya juga sudah terlihat Bu. Mohon izin saya menyampaikan hasil pengamatan saya nih Bu. Saat melakukan coaching, Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dan runtut. Kemudian itu membuat coachingnya dapat memunculkan ide-ide yang luar biasa nih Bu. Kemudian apa saja yang akan dibuat, kemudian apa yang perlu disiapkan, waktunya kapan, siapa yang akan membantu, itu sudah sangat detail terjadi semuanya oleh Ibu, sehingga coach itu merasa lebih tercerahkan ya Bu. Iya betul, alhamdulillah. Nah, dari ketiga kompetensi yang ada, kira-kira adakah yang akan Ibu kembangkan lagi selain mengembangkan pertanyaan berbobot itu? Oh iya, saya akan lebih mengembangkan pertanyaan berbobot lagi Bu ya Bu, dan lebih mengeksplor lagi Bu, sehingga lebih menggali potensi dari coaching tersebut Bu. Seperti itu. Baik Bu, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya ya Bu Lili. Ya, sama-sama ya Bu Lasti, terima kasih juga.